Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al ibadati wa zalika haqiqatu makna syahadah. Artinya sesungguhnya asal pokok dasar agama itu ialah tahu terhadap apa yang disembahnya sebelum melakukan amal ibadah, dan pengetahuannya itulah hakikat makna syahadah. Awwalu wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib terhadap manusia tahu yang disembah serta dalil bisa. Kalau akaidnya iman itu ada 50 perkara, 20 sifat wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang zais di Allah. Jadi jumlah 41. 4 yang wajib di para rasul, 4 yang mustahil di para rasul, 1 yang zais di para rasul. Jadi jumlahnya 9. 9 sama 41 jadi jumlah 50 aqaidnya. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Sifat mustahil juga ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Adam, hudus, fana, mumasalatu lil hawadisi, ihtiyaj, ta'adud, ajazu, karaha, jahlun, maut, somam, umyun, bukmum, ajizan, karihan, jahilan, maitan, asoman, ama, abkaman. Kalau sifat yang di Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Yang wajib di para rasul ada 4, zais 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, zais 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatona, benar, terpercaya, menyampaikan serta pintar. Kizib, hianat, kitman, bilada, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Kalau sifat yang zais di para rasul ada 1, yaitu ala aradul basariyah. Artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Manakah pembagian sifat yang wajib di Allah Ta'ala itu, yaitu 1, sifat wujud. Kalau mananya sifat wujud wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Kul mar rabbus samawati wal ardi kulillah. Artinya katakanlah olehmu Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit 7, bumi 7, yang serta apa-apa yang ada antara bumi dan langit. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala ada, yaitu wujudu hazihil makhluqati. Artinya adanya ini seluruh alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedua yaitu sifat kidam. Kalau mananya sifat kidam wajib Allah Ta'ala terdahulu adanya, mustahil Allah Ta'ala baru adanya. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Artinya kalau Allah Ta'ala itu yang terdahulu tiada awalnya, dan yang terkemudian tiada akhirnya, dan yang tahu terhadap zahir dan batin. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala terdahulu adanya yaitu annahu law kana hadisan lakan lawih taja ila muhdisin wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala annahu law kana hadisan lawih taja annahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah baru adanya tentu Allah perlu terhadap yang mengadakannya, sedangkan kalau Allah perlu terhadap yang mengadakannya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga yaitu sifat bako. Kalau mananya sifat bako wajib Allah Ta'ala kekal abadi, mustahil Allah Ta'ala rusak. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika zul zalali wal ikram. Artinya Allah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala kekal abadi yaitu annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala rusak tentu Allah baru adanya, sedangkan kalau Allah baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat yaitu sifat mukhalafatu lil hawadisi. Kalau mananya sifat mukhalafatu lil hawadisi wajib Allah beda dengan segala sesuatu, serupa dengan segala sesuatu. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu yaitu annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu tentu Allah baru adanya, sedangkan kalau Allah baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keenam yaitu sifat yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau mananya sifat qiyamuhu binafsihi wajib Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya, mustahil Allah Ta'ala tiada berdiri dengan zatnya. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya tiada yang disembah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang hidup, yang tidak akan yang berdiri dengan zatnya. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berdiri Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya yaitu annahu lawi taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah perlu tempat tentu Allah sifat, sedangkan kalau Allah sifat itu mustahil. Sifat itu mustahil. Annahu lawi taja ila musisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah baru adanya tentu kalau Allah terhadap yang mengadakannya tentu Allah baru adanya, sedangkan kalau Allah baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keenam yaitu sifat wadaniyat. Kalau mananya sifat wadaniyat wajib Allah Ta'ala Maha Esa, baik zatnya, baik sifatnya, baik fi'ilah. Mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang, baik zatnya, baik sifatnya, baik fi'ilah. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah olehmu Muhammad kalau Allah Ta'ala itu satu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha Esa yaitu annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Artinya kalau Allah Ta'ala berbilang-bilang tentu tidak akan ada semua makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketujuh yaitu sifat kudrat. Kalau mananya sifat kudrat wajib Allah Ta'ala Maha Kuasa, mustahil Allah Ta'ala lemah. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna allaha ala kulli syai'in qadir.
Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu maha kuasa. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha kuasa, yaitu annahu law kana ajizan lam yakun annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Artinya kalau Allah Ta'ala lemah tentu tidak akan ada macam-macam makhluk, tentu tidak akan ada semua makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-8 yaitu sifat iradat. Kalau mananya sifat iradat wajib, Allah Ta'ala maha menentukan. Mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'alul limay yurid. Artinya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha menentukan. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala maha menentukan, yaitu annahu law kana ajizan lam yakun annahu law kana karihan lakana ajizan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala terpaksa tentu Allah baru adanya. Tentu Allah artinya kalau Ta'ala terpaksa tentu Allah Ta'ala lemah, sedangkan kalau Ta'ala lemah itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-9 yaitu sifat ilmu. Kalau mananya sifat ilmu wajib, Allah Ta'ala pintar. Mustahil Allah Ta'ala bodoh. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha bikulli syai'in alim. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Dalil atau penjelasan bahwa Allah Ta'ala pintar, yaitu annahu law lam yakun qadiran walam annahu law kana jahilan lakana ajizan wa huwa muhalun. Annahu law kana jahilan lam yakum muridan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala bodoh tentu Allah Ta'ala terpaksa, sedangkan kalau Allah Ta'ala terpaksa itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-10 yaitu sifat hayat. Kalau mana sifat hayat wajib, Allah Ta'ala itu mustahil Allah Ta'ala mati. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tawakkal alal hayyil lazi la yamut. Artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup yang tidak akan pernah mati. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala hidup, yaitu annahu law kana mayyitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala mati tentu tidak terbukti maha kuasa, tidak terbukti maha menentukan, tidak terbukti maha mengetahui. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tidak kuasa, tidak menentukan, tidak mengetahui, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-11 yaitu sifat sama. Kalau mananya sifat sama wajib, Allah Ta'ala maha mendengar. Mustahil Allah Ta'ala tuli. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha wa huwas sami'ul basir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha mendengar, yaitu annahu law lam yakun sami'an lakana nakisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala tidak mendengar tentu Allah zat yang memiliki kekurangan, sedangkan kalau Allah zat yang Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-12 yaitu sifat basar. Kalau mananya sifat basar wajib, Allah Ta'ala maha melihat. Karena mustahil Allah Ta'ala buta. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha sami'un basir. Artinya kalau Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha melihat, yaitu annahu law lam yakun basiran lakana nakisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Ta'ala buta tentu Allah zat yang memiliki kekurangan, sedangkan kalau Allah zat yang memiliki kekurangan itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13 yaitu sifat kalam. Kalau mana sifat kalam wajib, Allah Ta'ala
berfirman mustahil Allah Ta'ala bisu. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran annahu lau lam yakun buk. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa kalamallahu Musa takalima, artinya dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berfirman yaitu annahu lau lam yakun bukman lakana nakisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Ta'ala bisu tentu Allah zat yang memiliki kekurangan, sedangkan kalau Allah zat yang memiliki kekurangan itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah yang ke-14 yaitu sifat kaunuhu qadiron. Kalau mananya sifat kaunuhu qadiron wajib Allah bukti yang berkuasa, mustahil Allah Ta'ala tidak kuasa. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang kuasa yaitu dalilah sifat kudrat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Allah yang ke-14 yaitu sifat wajib bagi Allah yang ke-15 yaitu sifat kaunuhu muridan. Kalau mananya sifat kaunuhu muridan wajib Allah bukti yang menentukan, mustahil Allah Ta'ala tidak menentukan. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang menentukan yaitu dalilah sifat iradat. Sifat wajib bagi Allah yang ke-16 yaitu sifat kaunuhu aliman. Kalau mananya sifat kaunuhu aliman wajib Allah pintar, mustahil Allah Ta'ala tidak pintar, yaitu mustahil Allah Ta'ala tidak mengetahui. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang mengetahui yaitu dalilah sifat ilmu. Sifat wajib bagi Allah yang ke-17 yaitu sifat kaunuhu hayyan. Kalau mananya sifat kaunuhu hayyan wajib Allah bukti yang hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang hidup yaitu dalilah sifat hayat. Sifat wajib bagi Allah yang ke-18 yaitu sifat kaunuhu sami'an. Kalau mananya sifat kaunuhu sami'an wajib Allah bukti yang mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang mendengar yaitu dalilah sifat sama. Sifat wajib bagi Allah yang ke-19 yaitu sifat kaunuhu basiron. Kalau mananya sifat kaunuhu basiron wajib Allah bukti yang melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang melihat yaitu dalilah sifat basar. Sifat wajib bagi Allah yang ke-20 yaitu sifat kaunuhu mutakaliman. Kalau mananya sifat kaunuhu mutakaliman wajib Allah bukti yang berkata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang berkata yaitu dalilah sifat kalam. Kalau sifat yang sebagai Allah ada satu yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarku, artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran iyasa yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Artinya sesungguhnya, artinya apabila dia menghendaki niscaya, artinya jika dia menghendaki niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dal innama amaruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya sesungguhnya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalil atau penjelasan menurut akal tentang sifat yang jaiz bagi Allah yaitu annahu law wajabu lakana khabarullahi kaziban wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah wajib mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya, maka pasti suatu yang mungkin jadi wajib adanya atau mustahil adanya. Sedangkan kalau suatu yang mungkin jadi wajib adanya dan mustahil adanya itu mustahil. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatona.
benar terpercaya menyampaikan serta pintar, kizib hianat kitman bilada, bohong hianat menyembunyikan serta bodoh. Manakah pembagian sifat yang wajib di para rasul itu? Yaitu satu, sifat sidik. Kalau mananya sifat sidik wajib para rasul benar, mustahil para rasul dusta. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Artinya dan ceritakanlah kisah Ibrahim dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang sangat mencintai kebenaran dan ia seorang nabi. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul benar, yaitu annahum lau kazabu lakana khabarullahi kajiban wa huwa muhalun. Artinya kalau para rasul berdusta tentu kabar dari Allah dusta, sedangkan kalau kabar dari Allah dusta itu mustahil. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua yaitu sifat amanah. Kalau mananya sifat amanah wajib para rasul terpercaya, mustahil para rasul hianat. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul terpercaya yaitu annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli zalik wala yasihu annu mara bi muharramin aw makruhin. Artinya kalau para rasul berkhianat dengan mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh, maka pasti kita semua diperintah untuk mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh. Sedangkan tidak benar kita semua diperintah untuk mengerjakan yang haram atau makruh. Sifat wajib bagi para rasul yang ketiga yaitu sifat tablik. Kalau mananya sifat tablik wajib para rasul menyampaikan, mustahil para rasul menyembunyikan. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin. Artinya dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul menyampaikan yaitu annahum lau katamu syai'an mimma umiru bitablighi lakana ma'murina bikitmani ilm wala yasihu annu marabi lianna katimal ilmi mal'un. Artinya kalau para rasul menyembunyikan sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan, maka pasti kita semua diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan tidak benar kita semua diperintah untuk menyembunyikan ilmu, sebab sesungguhnya menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Sifat wajib bagi para rasul yang keempat yaitu sifat fatona. Kalau mananya sifat fatona wajib para rasul pintar, mustahil para rasul bodoh. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Artinya dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul pintar yaitu annahu lawing tafat anhumul fatonatu lamma qadaru ayyukimu hujjata alal khasmi. Artinya kalau apabila para rasul tidak pintar maka pasti tidak bisa menegakkan hujah mengalahkan musuh. Sedangkan tidak benar kalau para rasul tidak bisa mengalahkan musuh, itu hukumnya mustahil. Kalau sifat yang zaid di para rasul ada satu yaitu al-aradul basariyah. Artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Artinya katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul mempunyai sifat kemanusiaan seperti manusia biasa, yaitu musahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Artinya para sahabat telah menyaksikan bahwa para rasul bersifat seperti manusia biasa.
Rukun iman jumlahnya ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, 4 iman kepada para rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qadar, baik buruk semuanya datang dari Allah. Malaikat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Sifat mustahil juga ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, muttaqaliman. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqa kekal abadi, mustahil Allah fana, mukhalafatu lil hawadisi, beda Allah dengan segala yang baru. Qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah dengan zatnya. Wadaniyat Allah esa, zatnya, sifatnya dan fiilnya. Kudrat Allah kuasa, iradat Allah hidup, ilmu Allah pintar, sama Allah hayat, hayat Allah hidup, sama Allah mendengar, basar Allah melihat, qadiran bukti Allah kuasa, kalam Allah berkata, qadilan bukti Allah kuasa, muridan bukti Allah menentukan, aliman bukti Allah pintar, hayyan bukti Allah hidup, sami'an bukti Allah mendengar, basiran bukti Allah melihat, muttaqaliman bukti Allah berfirman. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10. 10 malaikat itu prajurit Allah, 10 malaikat itu tentara Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Rakit, Atid, Marik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi-bagi rizki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israel tugasnya mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir tugasnya memeriksa di dalam kubur, Rakib tugasnya mencatat amal baik, Atid tugasnya mencatat amal buruk, Malik tugasnya menjaga pintu neraka, Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Kitab-kitab yang diturunkan Allah itu 104 jumlahnya, wajib kita meyakininya karena itu rukun iman. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Adam, 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada 25. Hafalkanlah anak-anak, janganlah lama-lama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus,
Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi terakhir. Wajib Nabi kita semuanya, Nabi Rasul paling mulia. Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya. Ayahnya Said Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dilahirkan jadi Mekah malam Senin tahun gajah. Rabiul Awal bulannya, tanggal ke-12-nya. April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Kalau bilangan tahunnya 500 riwayatnya, 70 penambahnya, serta 1 itu lebihnya. Malaikat yang wajib wajib mengetahuinya, nasab leluhur nabinya. Muhammad utusan Allah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putranya Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putranya Kilab, Kilab putranya Ka'ab, Ka'ab Murrah putra Kilab putranya Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putranya Malik, Malik putranya Nadlor, Nadlor putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrika, Mudrika putra Ilyas, Ilyas putranya Mudlor, Mudlor putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Dari Adnan hingga ke Adam haram mengetahuinya, sebab tiada jalan soheh, sebab tiada jalan soheh. Juga wajib diketahui nasab leluhur nabinya, leluhur dari ibunya Muhammad putra Aminah, Aminah putrinya Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zahra, Zahra putranya Kilab. Bertemulah dan ayahnya di nasab yang kelimanya, Kilab bin Murrah namanya, jadi ibu dan ayahnya masih satu keturunan. Nabi Muhammad berputra 7, Thaib, Qasim dan Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum, ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Fatimah, Umi Kulsum, ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi